Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lona, NIM 180441159 dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi dan konfigurasi SSH server menggunakan menggunakan aplikasi VirtualBox pada ISO Debian 8.5. Pertama-tama aplikasi yang digunakan itu aplikasi VirtualBox, aplikasi Putih, dan aplikasi Joyce SSH. Kemudian ISO Debian 8.5. Nah, untuk aplikasi penghubungan laptop dengan HP nanti kita gunakan aplikasi Vision. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka aplikasi VirtualBox. Kemudian kita klik pada instalasi Debian yang sudah diinstal. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai cara instalasi Debian 8.5. Kemudian kita klik 2 kali atau kita klik mulai. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika muncul seperti ini, itu tandanya Debian sudah bisa untuk di-loginkan. Kita login sebagai root. Kita ketik root, kemudian kita enter untuk passwordnya 1, kemudian kita enter. Nah, jika tampil seperti ini, kita langsung konfigurasi IP. Nah, pastikan terlebih dahulu laptop atau komputer yang Anda gunakan itu terhubung dengan koneksi internet. Cek. Saya terkoneksi dengan Oppo A35s. Kemudian kita ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interface. Kemudian kita enter. Nah, di sini pada konfigurasi IP-nya kita ganti pada bagian allow hotblock-nya, kita ganti jadi auto. Nantinya kita hapus allow hotblock-nya, kita ganti jadi auto ETH0. Kemudian di bawahnya pada bagian inet-nya kita ganti juga bagian DHCP-nya menjadi statis, karena kita mau tuliskan nanti IP-nya. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan IP address-nya. Cara mengetahui IP address-nya itu kita masuk pada Windows R atau pada bagian pencarian dekat start, kita ketik cmd, kemudian kita enter. Nah, untuk mengecek IP yang ada pada hotspot yang diberikan tadi itu, kita ketik ipconfig, kemudian kita enter. Nah, ini IP yang diberikan pada hotspot yang tadi. IP-nya itu 192.168.3.234. Kita masukkan di bagian VirtualBox. Kita ketikkan address 192.168. Nah, di sini saya tidak samakan IP terakhirnya karena jika 235 karena jika sama IP-nya nanti maka akan bertabrakan dan terjadi benturan dan tidak terkoneksi nantinya saat menginstal. Kemudian kita lanjut pada bagian subnet max-nya. Kita tulis netmax 255. Kemudian pada gateway-nya kita tulis gateway 192.168. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita simpan dengan cara Ctrl X, kemudian Y, kemudian kita enter. Nah, kita masukkan
perintah untuk merestart IP yang telah dimasukkan tadi. Kita masukkan perintah etc garing etc slash init .d garing networking pasti restart networking, kemudian kita enter. Nah, jika tampil seperti ini, sudah ada tulisan OK, itu tandanya IP yang kita masukkan tadi sudah berhasil kita restart. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya, yaitu memanggil IP-nya. Kita ketikkan ifconfig. Kemudian kita enter. Nah, itu tandanya IP sudah berhasil karena pada IP link address-nya 192.168 sudah masuk pada bagian. Kita panggil IP-nya dulu. IP pada Google yang telah dikasih masuk dengan cara ping 192.168.43.235. Kemudian kita enter. Kita lihat, nah prosesnya sudah berhasil. Kemudian cara menghentikannya itu dengan cara Ctrl+C. Kemudian kita lanjut ping IP Google. Kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini belum berhasil karena kita hentikan dulu. Karena ada kesalahan teknis di sini, jika terjadi seperti ini ungkabel, maka ada pengaturan yang belum kita atur. Kita masuk pada bagian piranti atau bagian device, kemudian kita masuk pada jaringan, atau kemudian kita pilih pengaturan jaringan. Kita masuk pada bagian adapter 1, kemudian bagian yang terpasang itu netnya diganti menjadi adapter terberge. Kemudian kita masuk pada alamat WiFi atau hotspot yang kita gunakan. Nah, ini saya pilih alamat hotspot yang saya gunakan. Kemudian kita masuk pada bagian tingkat lanjut, kita klik itu, kemudian kita masuk pada mode promosinya itu, kita klik pada bagian terakhir yaitu izinkan semua. Kemudian kita klik OK. Tunggu. Nah, kemudian kita coba kembali lagi panggil IP Google-nya dengan cara ping 8. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil, sudah ada tanda time is. Kemudian kita coba panggil Google. Google. Kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, saat memanggil Google juga sudah berhasil. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya, yaitu untuk menulis atau menulis update, nanti kita tulis nano spasi slash etc slash lagi apt slash source kemudian .list. Di sini kita perlu hati-hati nano etc. Kemudian kita enter. Nah, di sini dikatakan perintah tidak ditemukan. Nah, saat ada tulisan begitu perintah tidak ditemukan, berarti saat pengetikan pertama ada kesalahan. Kita periksa betul-betul. Ternyata saya tulis nono, bukan nano. Kemudian kita enter. Nah, jika tampil seperti ini, itu tandanya kita sudah masuk bagian perintah. Nah, untuk mematikan bagian DVD-nya, kita cukup tambahkan tanda pagar di depan tulisan dep-nya dengan cara if, kemudian pagar. Kemudian selanjutnya kita tuliskan perintah depo 8 atau depositorinya. Kita ketikkan dep spasi
http /spasi Jessie kemudian spasi main kontrib kemudian spasi non garis datar http ada penulisan kata pada http /vlsm http kita betul-betul hati-hati saat penulisan kode depositorinya. Kemudian kita ketikkan lagi dep spasi http garis plsm.org spasi slash Jessie ketikkan Jessie update garis datar update kemudian kemudian kita enter, kemudian kita tuliskan lagi, ada 3 yang dituliskan, http garis datar ke plsm.org.debian kemudian kita ketik garis security garis data spasi Nah, di sini kita betul-betul hati-hati saat pengetikan depositorinya ya. Padahal di sini ada 3 pilihan, tapi saya lebih memilih bagian kebo di sini karena kita terhubung pada jaringan internet dan yang sudah dipraktikkan itu menggunakan kebo-kebo VLSM dan seterusnya. Kemudian kita betul-betul teliti dan perhatikan ketikan kita. Jika ada yang salah ketik, maka nanti saat kita menyimpannya tidak bisa lagi terbaca. Dan jika kita yakin bahwa ketikan kita sudah berhasil, maka kita menyimpannya dengan cara Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Setelah itu kita masuk pada perintah selanjutnya, yaitu untuk mengupdate apt garis datar get, kemudian spasi lagi, kemudian kita update. Kemudian get update, kemudian kita enter. Nah, kita tunggu prosesnya untuk mengupdate repositori yang dimasukkan ini. Di sini memakan waktu yang banyak. Nah, sudah berhasil. Jika sudah ada tanda pagar, itu tandanya sudah selesai mengupdate. Kemudian untuk mengetahui bahwa yang kita update itu telah berhasil, maka kita ketikkan apt garis datar chats
Kemudian kita cari start, kemudian open SH garis datar server apt kemudian kita enter. Nah, ini tandanya sum index sudah berhasil. Kemudian kita masuk pada penginstalan. Kita ketik apt garis datar get spasi install open SSH server. Kemudian setelah itu kita enter. Kita tunggu proses instalasinya. Kemudian jika muncul perintah seperti ini, apakah kamu ingin melanjutkan, maka kita ketik ya. Saya mengetikkan ya, kemudian enter. Nah, sedang berproses. Ini juga memakan waktu yang banyak ya teman-teman. Untuk mengetahui penginstalannya nanti berhasil, maka ada muncul bagian II yang bagian sampingnya kecil, huruf kecil. Maka itu tandanya kita berhasil untuk menginstal. Tapi nanti ada cara. Nah, setelah selesai menginstal, kemudian untuk mengetahui bahwa kita telah berhasil menginstal, kita cukup masukkan perintah dpkg spasi garis mendatar L, kemudian open SSH server garis datar server, kemudian kita enter dpkg L, kemudian kita enter. Nah, sudah ada tanda II bagian open SSH servernya. Itu tandanya kita berhasil. Nah, di sini kita berada pada bagian root. Kita akan masuk pada bagian sebagai user biasa ya, atau pengguna biasa. Kita cukup ketikkan SSH, masuk di user biasa SSH. Saya tulis Lona karena nama userku tadi Lona. At localhost. Kemudian setelah itu kita enter. Apakah kamu ingin melanjutkan ya, kita ketikkan yes, kemudian kita enter. Kemudian password yang saya masukkan saat menginstal Debian itu 1, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah login sebagai user biasa atau user pengguna. Kita akan kembali ke bagian login sebagai root lagi. Kita cukup ketikkan exit untuk kembali. Kemudian kita enter. Nah, di sini tanda pagarnya sudah berubah, berarti kita sudah berada di bagian root kembali. Selanjutnya saya akan mengubah bagian portnya. Jika kita ingin mengubah bagian portnya, kita cukup mengetikkan perintah cd spasi /etc /ssh/sshd, kemudian kita enter. Oh, bukan. etc ecd spasi slash, dan kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan lagi nano spasi slash etc slash ssh slash sshd, kemudian garis underscore config. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah jika tampil seperti ini, kita dapat mengubah bagian portnya. Di sini yang ada tulisan 22, port 22. Kita cukup, jika kita ingin mengganti portnya, kita cukup tambahkan tanda pagar di bagian samping seperti ini. Nah, kemudian kita ganti di sini bagian 22 atau 23 jika kita ingin menggantinya. Tapi di sini saya tidak mau mengganti, jadi saya tetap menggunakan port 22, jadi saya hapus bagian pagarnya. Kemudian, nah jika seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil. Nah, cara menyimpannya itu dengan seperti tadi, dengan cara Ctrl X, kemudian Y, kemudian kita enter.
Nah, itu tandanya kita sudah berhasil membuktikan bahwa IP-nya yang ada pada VirtualBox itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa yang saya kasih masuk ini sudah betul pada anunya, kita hubungkan pada aplikasi Putih. Ketikkan Putih. Nah, kemudian kita klik, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan IP yang tadi 192.168. Kita hafal IP-nya ya. 43.435. Kemudian portnya juga kita bisa ganti bagian portnya. Jika tadi kita ganti, kita bisa ganti berapa di sini yang kita inginkan. Port yang kita ubah tadi, tapi saya tetap menggunakan port 22 karena saya tidak menggantinya tadi. Ini saya menjelaskan. Kemudian kita open. Klik open. Nah, jika muncul seperti ini warning, kita langsung yes saja. Kemudian kita login dulu menggunakan seperti biasanya, kita login sebagai saya login sebagai user biasa ya, misalkan Lona, kemudian enter, kemudian 1 passwordnya, kemudian kita tunggu. Nah, jika seperti ini maka tampilan awal pada VirtualBox yang tadi sudah muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini tampilan awalnya. Kemudian kita masukkan perintah seperti perintah awal nano spasi /etc /network /interface kemudian kita enter. Nah, di sini IP-nya sama dengan IP yang sebelumnya tadi. Itu tandanya aplikasi Putih berhasil terkoneksi dengan aplikasi VirtualBox. Untuk membuktikannya lagi, ini kita cukup simpan untuk X dulu. Kemudian kita if config lagi untuk membuktikan bahwa IP-nya sudah betul-betul terkonfig. Kemudian kita enter. Perintah kita config if config. Kenapa di sini perintah tidak ditemukan? Karena saya login sebagai user biasa. Kita kembali dulu ke root dengan cara kita cukup tuliskan su. Nah, di sini kita login sebagai root. Kita masukkan IP yang dimasukkan pada VirtualBox yang tadi, atau bisa juga kita cek dulu nano spasi /etc /network kemudian kita enter. Nah, sama yang tadi, IP-nya juga sama yang tadi saat saya baru memulainya. Kemudian selanjutnya kita hapus dulu dengan cara kita masukkan IP config yang saya masukkan pada VirtualBox yang tadi. Config, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, kita panggilnya ping IP Google. Nah, sudah berhasil juga. Sama prosesnya dengan VirtualBox dengan di aplikasi Putih. Itu tandanya kita sudah berhasil menghubungkan VirtualBox dengan Putih. Selanjutnya saya coba koneksikan dengan Android, yaitu menggunakan aplikasi SSH. Kita coba koneksikan dengan Android. Caranya untuk login ke HP itu kita masuk pada aplikasi Visor, ketik Visor, atau kita langsung saja klik yang bagian gambar. Kita tunggu downloading. Kemudian kabel datanya kita sambungkan dengan HP. Nah, di sini sudah muncul bagian Android-nya. Kemudian kita klik ini view device.
Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah ada gambar HP, layar HP saya. Kita besarkan. Nah, ini sudah muncul aplikasi Joyce yang saya maksud tadi itu seperti ini. Kita dapat kita dapat install di Play Store. Kita cari Joyce SSH. Nah, gambarnya seperti ini. Ini sudah saya install, makanya kita tinggal buka. Nah, kita langsung masuk saja pada aplikasi Joyce SSH yang sudah saya install. Kita klik aplikasi Joyce SSH. Kemudian pada quick connect-nya kita klik yang ada tanda petir. Kemudian kita masukkan IP yang sudah dikonfigurasi tadi. 2, 6, 8, kemudian kita OK. Kemudian kita tunggu prosesnya. Sedang memproses juga. Kemudian kita klik bagian new, sama yang di HP saya yang ketik dengan yang di layar laptop ya. Kita masukkan nama, misalkan saya masukkan nama Lona, kemudian username, kemudian setelah itu kita expand. Kita tunggu prosesnya, proses loading. Nah, kita masukkan password 1. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil login seperti sebagai user biasa, yaitu Lona yang saya masukkan tadi. Kemudian kita langsung kembali ke root dengan cara ketik SU, kemudian enter. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu 1. Sekarang kita sudah berada pada root. Kemudian kita panggil IP-nya, coba ifconfig, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil login. Sekianlah video yang saya bawakan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.